Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Sabilullah dari kelas 2B MPM 192191042. Di sini saya akan sedikit menerangkan analisis saya tentang teori dasar kerangka kurikulum 2013. Pada saat ini, pengembangan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya, yang sebagaimana instrumen yang membantu praktisi pendidikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru melakukan tugasnya mengajar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pengembangan kurikulum tidak pernah berhenti. Ia merupakan proses yang berkelanjutan dan terus-menerus sejalan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perubahan ini terjadi di dalam masyarakat. Perubahan kurikulum ini awalnya dari KBK pada tahun 2004, lalu berubah menjadi KTSP 2006, dan sekarang menjadi kurikulum 2013. Sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Namun kurikulum ini sendiri akan terjadinya pro kontra. Yang pertama yang kita akan bahas adalah hakikat kurikulum 2013. Hakikat kurikulum 2013 menginginkan perubahan yang menyeluruh dalam diri pendidikan. Nah, pendidikan adalah salah satu yang mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Pendidikan yang baik juga diharapkan mampu meminimalisir kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban. Konsep perubahan ini terletak pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dalam kurikulum 2013 ini dinilai secara keseluruhan tidak terpisah-pisah. Kurikulum 2013 ini merupakan bekal bagi siswa sebagai subjek didik untuk meningkatkan kreativitas yang dimiliki oleh posisi siswa diberi porsi yang dominan. Jadi kurikulum 2013 ini sebagai upaya untuk meningkatkan kreativitas anak agar anak lebih mampu berkembang pikirannya dan siswa agar mampu berpikir lebih luas. Nah, selanjutnya yaitu apa saja landasan-landasan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Nah, landasan yuridis sendiri ini sering juga disebut sebagai landasan hukum. Nah, landasan yuridis kurikulum ini adalah Pancasila. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Pancasila itu bagian dari dasar negara kita. Jadi, pendidikan juga harus mengacu kepada Pancasila. Lalu selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Nah, selain dari landasan yuridis ada juga yaitu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini secara singkat kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang. Nah, jadi kurikulum ini tidak hanya mengacu pada masa kini saja, tetapi harus mengacu pada masa mendatang atau masa depan nanti. Nah, tentunya pada masa depan nanti itu banyaknya teknologi yang pesat akan berkembang. Jadi kita harus menyesuaikan kurikulum dengan masa depan. Nah, landasan filosofi juga ini ada 3 dimensi kehidupan bangsa, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, yaitu yang akan menjadikan sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum. Pewarisan nilai dan prestasi bangsa di masa lampau memberikan dasar bagi kehidupan bangsa dan individu sebagai anggota masyarakat. Modal yang digunakan dan dikembangkan untuk membangun kualitas kehidupan bangsa dan individu yang diperlukan bagi kehidupan masa kini dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan warga negara di masa mendatang.
Nah, dengan ketiga dimensi tersebut, maka kehidupan tersebut kurikulum selalu menempatkan peserta didik dalam lingkungan sosial budayanya dan mengembangkan kehidupan individu peserta didik sebagai warga negara yang tidak kehilangan pribadi dan kualitas untuk kehidupan masa kini yang lebih baik dan membangun kehidupan masa depan yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah landasan teoritis. Landasan teoritis ini kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi. Nah, jadi landasan teoritis ini mengacu kepada referensi atau penelitian yang dilakukan oleh ahli pendidikan. Kandungan-kandungan yang termuat dalam kurikulum 2013 ini banyak memuat pembaharuan dalam bidang pendidikan untuk memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Jadinya dengan adanya tuntutan zaman, maka pendidikan sendiri harus berkembang. Nah, pelaksanaan pembelajaran pada pelaksanaan kurikulum 2013 ini memiliki karakteristik yang berbeda dari pelaksanaan kurikulum 2006 berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi yang dihadapi terdapat, maka diperoleh 14 prinsip utama pembelajaran yang perlu guru terapkan. Yang pertama adalah dari siswa diberitahu menuju siswa mencari tahu pembelajaran. Nah, jadi di sini yaitu akan mendorong siswa menjadi pembelajaran aktif. Pada awal pembelajaran, guru tidak berusaha untuk memberitahu siswa, karena itu materi pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final. Jadi pada saat ini yaitu guru hanya memberi gambaran saja kepada siswa dan siswa mencari tahu materi yang gambaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar, menjadi belajar berbasis aneka sumber pembelajaran berbasis sistem lingkungan. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini membuka peluang nih kepada siswa yaitu sebagai sumber belajar seperti informasi dari buku siswa, internet, koran, majalah, serta referensi dari perpustakaan yang telah disiapkan. Nah, pada metode proyek ini, pemecahan masalah atau inquiry siswa dapat memanfaatkan sumber belajar di luar kelas. Yang ketiga yaitu dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan pendekatan ilmiah. Nah, pergeseran ini membuat guru tidak hanya menggunakan sumber belajar tertulis sebagai satu-satunya sumber belajar siswa dan hasil belajar siswa hanya dalam bentuk teks. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetisi pembelajaran. Nah, pembelajaran ini yang awalnya dulu berbasis konten, sekarang harus adanya kompetisi dalam belajar. Tetapi dari aktivitas dalam proses belajar yang dikembangkan dan dinilai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Nah, mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem yang terpadu. Semua materi pelajaran perlu diletakkan dalam sistem yang terpadu. Oleh karena itu, guru perlu merancang pembelajaran bersama-sama dan menentukan karya siswa bersama-sama serta menentukan karya utama pada tiap mata pelajaran bersama-sama agar beban pelajaran siswa dapat diatur sehingga tugas yang banyak, aktivitasnya yang banyak, serta penggunaan waktu yang banyak tidak menjadi beban belajar berlebih yang kontraproduktif terhadap perkembangan siswa. Keenam, yaitu dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Lalu yang ketujuh yaitu dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif pada waktu yang lalu. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental, soft skill. Hasil belajar pada rapot tidak hanya melaporkan angka dalam bentuk pengetahuan, tetapi menyajikan informasi menyangkut perkembangan sikapnya dan keterampilannya. Nah, yang ke-9 yaitu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Dalam
Prinsip ini memerlukan guru untuk mengembangkan pembiasaan sejak dini untuk melaksanakan norma yang baik sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, siswa perlu mengembangkan kecakapan berpikir, bertindak, berbudi sebagai bangsa, bahkan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan beradaptasi pada lingkungan global. Ke-10 yaitu pembelajaran yang menekankan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ingarso sung tolodo. Yang kedua yaitu membangun kemauan seperti contohnya ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran yang disebut juga sebagai tuturi handayati. Yang ke-12 yaitu pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Nah, prinsip ini menandakan bahwa ruang belajar siswa tidak hanya dibatasi dengan dinding ruang kelas saja, tetapi sekolah dan lingkungan sekitarnya adalah kelas besar untuk siswa belajar. Yang ke-13 yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di sini sekolah perlu meningkatkan daya guru dan siswa untuk memanfaatkan TIK. Jika guru belum memiliki kapasitas yang mumpuni, siswa dapat belajar dari siapapun. Yang ke-14 yang terakhir itu yaitu pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya siswa. Budaya siswa, cita-cita, latar belakang keluarga, cara mendapat pendidikan di rumah, cara pandang, cara belajar, dan cara berpikir keyakinan siswa berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran harus melihat perbedaan itu sebagai kekayaan yang potensial dan indah jika dikembangkan menjadi kesatuan yang memiliki unsur keberagaman. Selanjutnya yaitu kita yang keempat yaitu membahas struktur kurikulum 2013. Nah, struktur kurikulum 2013 ini menggambarkan konseptualitas konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran atau posisi konten mata pelajaran. Nah, dalam bentuk struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengordinasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima yaitu kita akan membahas tentang standar nasional pendidikan atau standar pendidikan nasional. Nah, standar nasional pendidikan ini mencakup 8 kriteria yang wajib terpenuhi dalam upaya menuju pendidikan yang berkualitas. 8 standar nasional tersebut terdiri dari 1. Standar isi. Standar isi merupakan komponen materi dalam tingkat kompetensi dalam rangka mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP, dan juga kalender akademis. Yang kedua yaitu standar proses. Standar kedua berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan atau disebut SKL ini merupakan kriteria atau kualifikasi yang menyangkut kemampuan lulusan yang terbagi atas kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Standar nasional lainnya di bidang pendidikan berkaitan dengan para pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, standar pendidikan dan tenaga pendidikan merupakan kriteria pendidikan perajabatan dan kelayakan fisik dan mental serta pendidikan dalam jabatan. Yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Nah, cakupan ini tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran, misalnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, serta lain sebagainya. Yang keenam yaitu standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini diatur dalam peraturan pemerintah, adalah berkaitan dengan pengelolaan. Standar pengelolaan, perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien pada tingkat satuan pendidikan mau di kota maupun kabupaten. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan perlu diatur berdasarkan standar tertentu. Nah, standar pembiayaan merupakan aturan yang merinci komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku dalam kurun 1 tahun. Nah, standar biaya tersebut terbagi menjadi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Yang ke-8 yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian ini berkaitan dengan segala macam mekanisme, prosedur, instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Mungkin sekian yang bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.